Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang saya cintai dan saya kasihi. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan materi pembahasan dari LKS yang minggu lalu sudah kita kerjakan bersama. Latihan pembelajaran 7, lembar pengetahuan 7, halaman 48 sampai 50. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Silakan dipersiapkan LKS-nya, dibuka. Kita cocokkan bersama, kita bahas. Kalau ada yang keliru ya dibetulkan. Kalau ada yang sudah benar ya bisa ditambahkan supaya menambah wawasan pengetahuan. Kita awali dengan doa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa Maha Pengasih, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Tapi karena dosa-dosa kami, banyak umat manusia mengalami penderitaan. Namun Engkau tidak tinggal diam. Di tengah berbagai situasi yang kami alami, Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami akan jalan yang harus ditempuh, serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik dengan mengutus juru selamat. Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan dibuka LKS lembar pengetahuan 7 halaman 48 sampai 50. Kita cocokkan bersama. Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1 A, Dewa Baal. Nomor 2 C, pembuangan. Nomor 3 A, mewartakan sabda kepada orang-orang Israel. Nomor 4 C, Yerusalem dan bangsa Israel. Nomor 5 C, Isai. Yesaya bernubuat bahwa akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Isai. Siapa itu Isai? Isai itu adalah ayah Daud. Jadi Isai itu adalah leluhur dari Santo Yusuf dan Bunda Maria, ayah dari Daud, Raja Daud. Begitu. Nomor 6, bencana bukan untuk menghukum manusia, melainkan untuk B, memperingatkan. 7A, tanpa batas. 8C, mengampuni dosanya. Nomor 9A, 25 tahun. 10C, 40 tahun. Lanjut Romawi 2 isian. Nabi Yesaya, pemuda berumur 25 tahun yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi nabi dan mewartakan sabda. Bisa dikoreksi. Menjadi nabi dan mewartakan sabda. Kalau sudah menulis mewartakan sabda ya tambah menjadi nabi gitu ya, tidak apa-apa. 2. Allah bersabda, pergilah dan wartakanlah sabdaku pada orang-orang tertindas. Orang-orang tertindas. Orang miskin itu ya tertindas. Orang tertindas itu pasti miskin. Tapi kalau orang miskin belum tentu tertindas. Bisa jadi kaya harta tapi miskin hatinya. 3. Yesaya menilai bahwa bangsa Israel bagaikan pohon anggur yang berbuah lebat banyak. 4. Jawabannya terang yang besar. Nomor 5, sengsara, hidup sengsara. 6. Ancaman Nabi Yesaya
dimaksudkan supaya bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Allah. 7. Sang Juru Selamat, jawabannya. 8. Dalam penglihatannya, Yesaya merasa bahwa bibirnya disentuh malaikat dengan bara api. 9. Nabi dipilih Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah. Lidah, ya. Penyambung lidah, pewarta sabda. 10. Yesaya merasa tersapa dan terpanggil. Lanjut, Romawi 3. Nomor 1, berkat apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, diberi hidup. Yang kedua, masih bisa bernafas. Yang ketiga, diberi berkat dan rahmat. Yang keempat, diberi rezeki dan perlindungan. Kalau misalkan kalian punya jawaban yang lain, juga bisa ditambahkan. Dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya, boleh. Diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, bisa. Diberikan perlindungan, itu ya. Kasih Tuhan itu walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. 2. Siapa yang seringkali menjadi korban ketidakadilan? Orang miskin yang tersingkirkan. Orang miskin dan tersingkirkan. Ini tadi, orang miskin, tersingkir, tertindas, diremehkan, dilecehkan, bahkan juga dihilangkan. 3. Tujuan Yesaya mengancam bangsanya agar bangsa Israel takut akan Tuhan dan kembali kepada Tuhan, bertobat. Maka sudah selayaknya kita takut kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Nomor 4. Apa yang diberikan Tuhan ketika umatnya bersedih? Kegembiraan dan sukacita penghiburan. Ini jawabannya, kegembiraan dan sukacita penghiburan. Melalui siapa? Ya para nabi itu tadi. Nomor 5. Bagaimana kemakmuran yang dicapai oleh para penguasa Israel pada zaman Yesaya? Jawabannya, kemakmuran dicapai dengan cara merampas harta milik rakyat dan mengadakan korban persembahan dewa-dewi, ya. Bukan korban persembahan kepada Allah, tapi korban persembahan kepada dewa-dewa berhala. Gitu. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan sebagai wawasan. Baik, itu tadi yang bisa Pak Pras sampaikan untuk hari ini. Materinya cukup pembahasan LKS minggu lalu saja. Selanjutnya materi berikutnya akan Pak Pras sampaikan minggu depan. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah mengutus Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang miskin, menderita, dan berdosa, ajarilah kami untuk mampu mengasihi sesama, khususnya yang miskin, sakit, dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila
Banyak kekurangannya Pak Pras, mohon maaf. Terima kasih, berkah dalam.